MC-nya Pak bikin naik darah Pak. MC-nya bukan cuma pembicaranya yang bikin naik darah Pak. MC-nya pun dari awal masuk Pak, lagunya itu asirehe, rehe, jadi gini semua gitu ya. Baru masuk, bagi Anda yang bawa handphone, kalau handphonenya menyala, akan kita banting rame-rame, setuju? Leader setuju. Wah, saya bilang ini pertemuan sudah nggak benar nih. Masa ada handphone dibanting? Saya mau berdiri Pak, aktivis Pak. Mau berdiri saya kayak gini. Istri saya bilang, ngapain kau marah? Kau kan nggak punya handphone. Oh iya. Yang tadinya Pak, istri saya, kau kan nggak punya handphone. Langsung Pak. Terus pembicaranya gagap Pak. Saya tidak mau. Saya bilang gagap aja bisa, gimana saya gitu lah. Gagap aja bisa. Ngomong-ngomong soal gagap Pak, ada sebuah cerita yang betul-betul memotivasi. Ada orang gagap Pak. Dia gagap. Terus saya tidak bisa. Terus dia melamar menjadi seorang marketing buku. Ya, dia mau menjual buku, dia datang ke perusahaan itu, dia bilang, saya mau melamar jadi marketing buku. Manajernya bilang, nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin. Terus dia bilang, coba saya satu hari. Oke, sip, oke lah, besok 1 hari dicoba. Prestasi perusahaan itu bisa jual 3 buku dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. 3 buku prestasi tertinggi. Tetapi jam 12 siang, si gagap yang tadinya bawa 10 buku, pulang. Dan bukunya habis terjual. Kantor heboh Pak. Meeting besar. Mau belajar dengan si gagap. Namanya Muhammad Gagap Gempita. Nah, akhirnya si gagap silakan speech, silakan kasih motivasi sekali kenapa bisa menjual sampai 10 buku. Gagap berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang bawa buku. Anda dengarnya aja capek gitu ya. Gimana saya yang ngomong Pak? Nah kan, dia terus saya ketok pintu, tetok. Terus ibunya keluar. Ibu bukunya itu tebalnya harga 500 halaman gitu. Terus dia bilang, assalamualaikum bu, saya jual buku. Ibu mau beli atau saya bacain sampai habis? Stres dong gitu ya. Daripada dia bacain Pak sampai habis Pak, mending dia beli, bener nggak? Nah, maksud saya adalah banyak orang dia mempergunakan kelemahan dia sebagai alibi dia untuk tidak sukses. Misalnya dia nggak punya waktu, itu yang dia pakai alibi supaya nggak sukses di bisnis ini. Saya kan nggak punya waktu. Kelemahan dia yang dia pakai untuk sebagai alasan dia untuk tidak sukses di bisnis ini. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kendaraan bermotor, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, waktu saya segala macam. Itu kan masalah-masalah kita yang menjadi kendala Anda semuanya dalam menjalankan bisnis ini. Tapi orang-orang sukses itu memakai kendala dia sebagai senjata dia untuk sukses di bisnis ini. Contoh, dulu saya nggak punya motor sama sekali. Banyak orang, downline saya terutama, berhenti gara-gara apa? Saya nggak punya motor. Jadi saya susah ngundang orang ke pertemuan, saya susah jual produk segala macam. Tapi kalau saya terbalik Pak, justru karena saya nggak punya motor, makanya saya harus sukses di bisnis ini supaya saya bisa beli motor. Begitu juga dengan orang-orang yang punya waktu yang tidak ada. Justru karena waktunya tidak ada Pak,
Anda jalankan bisnis ini 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda akan punya waktu sebanyak-banyaknya untuk keluarga Anda nantinya. Pakai kelemahan Anda itu sebagai kekuatan Anda, Pak. Karena disitulah fungsinya. Itulah yang membuat orang-orang sukses menjadi minoritas. Karena dia mau memakai kekurangan dia, itu sebagai senjata dia untuk sukses di bisnis ini. Kalau saya bilang, Pak, dia gagap. Pada saat itu gagap ya. Pembicaranya gagap, segala macam. Akhir acara, Pak, saya termotivasi sekali dengan beliau. Dari orang negatif menjadi positif sekali menjalankan bisnis ini. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Ya, akhirnya bilang, saya bakar jembatan saya jalankan bisnis ini, uangnya dari mana? 2 juta. Ya, saya cari kemana-mana, Pak. Kenapa? Karena kalau umpamanya 2 tahun ke depan saya akan mendapatkan 40 juta per bulan, apapun saya usahakan. Bisnis mana, Pak? Dengan modal hanya 2 juta. Ditukar produk pula. Produknya bagus. Chinese medicine punya.